Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh yes, Halo pengoper, dimanapun kalian berada yang kami cintai dan yang kami banggakan. Welcome back Yes. ke Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dengan saya Yesi dan saya Aulia. Oke, Aul, kita hari ini episode yang keberapa ya? Jadi tadi kita udah scrolling YouTube nih Mbak. Oke. Kita backtrack lagi gimana ini kira-kira Perjalanan podcast kita. Ternyata kita udah masuk ke episode ke-9 dong. 9. Hebat nggak tuh? Itu viewers yang pertama? Nah, kita harus tahu lagi jadi pas kita lihat itu pertama episode perdana kita ternyata udah tembus 26k view. Yeay, tonton lagi. Nah, tapi Mbak Oke. sekarang walaupun ini episode yang ke-9 berarti kan kita udah ada pemirsa setia nih. Iya Nah, dong. jadi kita balik lagi hari ini dengan membawa siapa bintang tamu kita, Mbak? Kita membawa sesosok laki-laki tangguh Tangguh, dan dari- luar biasa. Dari ketawanya aja udah renyah Kelihatan banget ya, Mbak? renyah. Berarti ini udah tangguh luar biasa dan memiliki peran penting dalam kemajuan pendidikan dan kebudayaan Betul, di terutama di Indonesia. lingkungan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ayo kita kenalin Mbak siapa Kita guest star akan pada kenalin hari ini. Pak Deden Denny SEME. Bapak selamat datang di podcast Assalamualaikum Operan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, boleh cerita-cerita sedikit nggak Pak? Jadi kan kita tahu nih Pak Deden Denny ini sebagai Kepala Dinas di Tangerang Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Tangerang Selatan. Nah, coba deh Pak cerita-cerita Bapak Apa ini tuh? sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan itu tugasnya apa? Mengurusi apa sehari-harinya biar teman-teman kita pemirsa ini Yes. tahu Iya, nih iya. kesibukan Bapak gimana tuh sehari-harinya. Iya. Ya terima kasih. Lupa Mbak siapa Mbak? Saya Aulia. Mbak Aulia. Ini Yesi. Mbak Yesi. Udah senang banget udah diundang ke sini Mbak. Yes. Kita juga senang ya kalau Bapak ini. Ya kebetulan saya diamanahi jadi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Ini sudah masuk tahun ketiga Mbak. Oh, tahun ketiga. Tahun ketiga dari 2022 awal persis saya dilantik tanggal 31 Desember 2021. Malam tahun baru pelantikannya itu. Malam tahun baru. Tahun baru jabatan baru dong Pak. Tahun baru jabatan baru. Betul, Ya. bagus. Mudah-mudahan jadi berkah bagi saya pribadi dan bagi warga Tangsel pada umumnya, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan, Mbak. Ya saya di Dinas Pendidikan, kalau secara sederhananya tupoksi saya itu kan membantu pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dalam hal bidang pendidikan. Itu sederhananya. Jadi saya mengepalai ada sekian banyak sekolah ya, dari mulai jenjang PAUD sesuai dengan kewenangan, Iya. jenjang PAUD, SD dan SMP. Itu kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, termasuk Kota Tangerang Selatan. Oh. Oke. Berarti Jadi kalau SMA ranah SMA kewenangannya provinsi provinsi, ya, Pak, ya? Provinsi ya. SMA, SMK dan sekolah kebutuhan khusus SKH. Ya, Tapi walaupun itu masih banyak juga Pak kerjaannya Pak ya. banyak banget, Pak. Banyak banget. Tadi Bapak menyinggung dari PAUD, SD, SMP ya Pak. Kalau boleh tahu kita di Tangsel berapa banyak ya Pak? Banyak banget ya kalau PAUD. Banyak ya Pak. Banyak PAUD banget ya, Pak, pasti. TK negeri itu ada 7, Pak. Oke. 7, PAUD-nya ada 1. Kalau yang swasta ya kurang lebih 800. Full 800. banget Banget. swasta. SMP-nya negeri ada, SD-nya negeri ada 197. Iya. Swastanya 187. Berarti Bapak punya banyak anak-anak ya Betul, Pak iya, ya, betul. anak-anak asuh, anak-anak. SMP-nya ada Jadi rata-rata 24. yang bersekolah di Tangsel ini ya di bawah itu. Bungasuhan Bapaknya nih Pak Deden. Bapaknya Pak Deden. Jadi harus ditonton ya, Dek ya. SMP-nya ada 24. Negeri, 24 negeri. swastanya 192. Hafal banget saya. Dua. Iya. Udah kewenangan Bapak banget, jadinya Bapak udah hafal banget ya. Berarti seperti yang kita bilang tadi, bahwa punya banyak anak-anak Iya, se-Tangerang Selatan. Betul, betul. Oke nih Pak, jadi kalau kita cerita-cerita lagi ya Pak ya, kita kan banyak dengar info yang beredar, baik itu di sosial media, Iya, di TV, berita-berita. Instagram, TikTok. Saat ini tuh banyak banget kasus-kasus yang terjadi terkait iya. dengan kejahatan terhadap anak. Betul, betul. Jadi yang di Tangerang Selatan ini ya khususnya kasus penculikan.
tawuran juga lagi Iya. sering banget. Betul. Bullying. Terus bullying Iya, AIDS iya. juga. Iya. Mungkin boleh Pak sharing ke kita. Ya dibilang banyak, nggak juga kali ya Mbak ya. Iya. Cuman Mungkin ya, viral kali ya Pak ya. Iya. soalnya beberapa peristiwa. kalau dipresentasikan dari sekian banyak siswa, berapa siswa yang terlibat tadi tawuran, bully ya kecil lah kecil. Cuman kan kalau kita kecenderungan tuh manusia itu lebih apa ya, lebih respon terhadap berita-berita negatif ya. Betul. Ada Lebih namanya cepat teori menyebar apa ya? lah Pak ya. Teori apa namanya? Negativity bias. Bias. Jadi orang tuh lebih cenderung lebih tertarik pada berita-berita negatif. Apalagi kalau ada ancaman buat dirinya ya termasuk buat anak-anaknya. Jadi lebih bisa dilihat Pak kalau berita online itu lebih kelihatan kan viewernya berapa gitu. Iya. Bandingin antara berita buruk sama berita jelek. Misalnya kalau gini, tawuran di sini siswa mendapatkan prestasi, bisa dilihat nih mana yang paling banyak dibaca. Pasti Nggak yang sebanding Pak dia ya. pasti Betul. yang negatif yang Pasti yang dibaca. negatif itu lebih menarik ya. Menarik. Ya itu yang banyak yang ngeklik lah intinya. itu yang dibilang apa negativity bias itu ya. Orang lebih karena apalagi kalau ada ancaman buat ya misalnya ada penculikan orang tua terancam kan ya. Apalagi yang punya anak sekolah itu yang terjadi. Tapi ya, apapun itu ya ini menjadi satu permasalahan di dunia pendidikan tadi dengan isu-isu. Jadi kalau tiga besar dosa di dunia pendidikan itu bully, terus intoleransi sama pelecehan seksual tadi itu. Gitu. Tiga itu ya Pak. Tiga ya, hal ya. yang menjadi apa? Ya kalau terjadi dosa besar di dunia pendidikan. Ya tentu hari ini ya kita prihatin dengan kejadian-kejadian kayak tawuran, terus pelecehan seksual, bully, hampir mungkin ya tiap minggu ada aja ya kejadian kayak itu. Maka kami tentu harus berupaya lebih itu untuk mencegah, untuk menangani yang sudah terjadi. Maka pemerintah kan mengeluarkan kebijakan melalui Permendikbud itu ada mengharuskan Satgas TPPK tuh. Oh berarti cara meminimalisirnya melalui ada Satgas tim itu ya Pak ya. tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ada Satgas, ada TPPK. Kalau Satgas di tingkat kota, kabupaten. Kalau TPPK-nya di masing-masing sekolah. Ini untuk tadi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Ya supaya lebih sedini mungkin ya kalau misalnya ada potensi bisa disegah, kalau udah terjadi bisa ditangani. Misalnya kalau ada kasus pelecehan seksual kan butuh penanganan tuh. Ya kasusnya mungkin kami serahkan kepada APH kalau memang itu terjadi. Ya terus butuh penanganan juga buat terapi anak-anak korban pelecehan tadi. Nah, berarti di tingkat sekolah juga sudah ada ya Pak ya? Ada timnya, sudah timnya dan itu wajib Pak, wajib dan jadi satu penilaian dari Kemendikbud. Jadi satu poin penilaian di Kemendikbud jadi syarat yang harus dipenuhi itu Pak. Oleh masing-masing sekolah. Semua daerah yang tanggung jawab dinas pendidikan memastikan bahwa TPPK itu terbentuk di sekolahnya dari jenjang PAUD sampai dengan SMP sebagai kewenangan dinas pendidikan di kota. Oke, itu terbentuknya sudah lama? Sudah setahun yang lalu. Sudah setahun yang lalu. Oke. Masif dilakukan ya Pak ya, karena seperti wajib, yang dibilang tadi. Karena memang melihat kasusnya kan ya memprihatinkan ya. Betul. Maka sebagai antisipasi ya tim itu kita bentuk sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, tadi kan kalau itu ada Satgas ya Pak ya. Kemudian ada yang TPPK di setiap sekolah-sekolah. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri gimana Pak? Ada program kerja tertentu Iya, yang untuk meminimalisir hal itu? Karena kami jujur mungkin tidak bisa sendirian menangani kasus-kasus semacam itu karena kami harus fokus meningkatkan kualitas pendidikan. Sisi lain juga tadi sekolahnya banyak banget ya Pak ya. Sisi lain ya ini permasalahan juga harus diselesaikan karena secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikannya. Jadi mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Maka kami termasuk dengan kejaksaan, kami bikin program juga kan Mbak. Ada jaksa masuk sekolah kan, ini udah kalau nggak salah udah tahun ketiga nih program ini berjalan. Udah 3 Dan tahun luar biasa nih saya tepuk tangan juga buat James teman-teman Intel ya. yang sudah membantu kami memberikan edukasi kepada siswa-siswi, tapi kan tidak hanya siswa-siswi. Jadi di sekolah itu ada siswa-siswi, ada guru, ada kepala sekolah. Semuanya berpotensi bermasalah hukumnya kalau salah-salah misalnya. Kan hal ini selain tadi tidak pelecehan seksual, bully, intoleransi, guru juga rentan dapat permasalahan secara hukum ya. Hari ini kan berbeda mungkin dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau anak itu diomelin sama guru itu Mbak. Iya. Kita masih kok Pak. Diomelin nggak apa-apa. Kan dalam rangka mendisiplinkan ya. Betul. Misalnya kalau anaknya malas, terus
supaya ya datang tepat waktu, pulang juga sama, terus juga di dalam kelas juga mengikuti. Kalau dulu kan ada tata tertib ya, di dalam Betul. tata tertib anak Rambut nggak boleh panjang, Buku terus nggak boleh panjang. betul, seragam Seragam. juga harus rapi. sampai kaos kaki itu kan harus putih, Yes, sepatu hitam. juga. Nah, hari ini kan berbeda. Iya. Saya nggak tahu menamakan ini pergeseran budaya atau apa gitu. Tapi yang terjadi kan kami itu tidak sedikit menangani kasus konflik antara orang tua sama guru karena tadi hal tadi Oke. guru mendisiplinkan anak, cuman tipis banget ininya batasannya antara kayak gini lah, kalau negor pakai intonasi yang lebih kencang. Iya. Oke. Lah tujuannya mendisiplinkan anak, ini bisa disalah persepsikan jadi kekerasan verbal kayak gitu, dan ini Dan berpotensi salah Jadi paham bentakan-bentakan. berarti ya, Pak, itu bisa dipermasalahkan, mungkin bisa kayak dengan alasan psikologis anak terganggu gitu, mungkin ya kayak gitu. Karena bedanya pola asuh mungkin ya, Ya, pola asuh. kalau dulu kan kalau kita ditegur di sekolah itu sebisa mungkin jangan sampai ke orang tua tuh informasi. Nah, Iya. soalnya kalau nyampe 2 kali hukumannya, di sekolah dihukum, di rumah juga dihukum. Gitu. Iya, kalau dulu saya kena marah juga. Kalau saya iya betul Pak, kalau kita ketahuan ketahuan bikin salah, dihukum di rumah, Ya, lebih dihukum lagi. Iya, Nah, hari kamu ini- kan pasti nakal ya. Kalau hari ini kan berbeda. Agak berbeda. Ada Beda, orang pergeseran tuanya itu tadi ya, Pak, ya. terlalu reaktif. Kadang enggak sebagian ya, ada sebagian orang tua yang reaktif, yang responsif, yang kadang-kadang juga tanpa konfirmasi langsung menyimpulkan apa yang misalnya diadukan anak-anaknya. Ya, seperti yang dilihat di media-media hari ini kan. Iya. Ini juga jadi cukup viral kan ya, berita-berita tersebut. Artinya kan ini terjadi di banyak tempat. Maka barangkali butuh edukasi. Ya itu yang kami lakukan juga. Edukasi tidak hanya di sekolah buat anak, tapi juga buat orang tua juga. Ya itu jangan sampai ada salah pemahaman, salah persepsi antara maksud guru dengan persepsi orang tua. Tadi mungkin dengan anak melaporkan ke orang tua langsung dipersepsikan jadi kekerasan verbal. Apalagi kalau ada ini kayak ini juga Mbak, kayak kan di beberapa mata pelajaran butuh sentuhan fisik ya. Misalnya kalau olahraga, Olahraga, betul. olahraga. Terus kalau ada seni tari itu untuk meluruskan gerakan kan butuh sentuhan fisik kadang-kadang. Iya. Dan ini juga rentan juga kan antara meluruskan gerakan dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Misalnya kalau ya jangan kan lain jenis ya, mohon maaf gitu ya. Sesama jenis pun bisa Betul. dipersepsikan. Ya kayak gitu. Jadi ya kami seringkali memberikan pemahaman kepada guru, ya harus lebih hati-hati. Terus orang tua juga yang terlalu reaktif gitu ya. Kalau misalnya anaknya mengadu misalnya, ya dipastikan dulu kejadiannya, jangan sampai mengambil kesimpulan tanpa tanpa lengkap, terlebih ya, dahulu. tanpa konfirmasi, tanpa mendengar dari pihak yang lain. Berarti seperti ini ya Pak, apabila mungkin ya anaknya di sekolah sebutlah dalam satu ruangan dia dibully nih sama temennya. Nanti kan guru menengahi dong, ingin tahu siapa yang benar, mungkin siapa yang salah. Iya, Nanti orang tuanya berarti Betul, dipanggil ya Pak ya. Dipanggil, diberikan penjelasan, diberikan pendekatan juga. Iya. Kayak yang kita singgung tadi, pola asuh sangat berpengaruh di sini. Ya. Jadi itu teman-teman, pola asuh yang sudah berumah tangga, memiliki anak-anak yang sekolah dari PAUD, TK, Iya, SD, SMP, sampai- seperti yang Bapak bilang itu sangat rentan sekali. Jadi dimohonkan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara orang tua. Jangan sampai salah paham Betul, lah intinya seperti jangan itu. Kalau sampai misalnya salah memang ada paham. terjadi sesuatu, kita cross check dulu nih ke sekolah. Ke sekolah, Jangan langsung betul. main ya. Mohon maaf bahasanya main hakim sendiri lah ya, seperti itu. Oke. Iya, Pak Deden. Seperti yang kita ketahui nih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan kan bekerja sama juga ya dengan instansi lain seperti Betul. kejaksaan Iya. dan juga kepolisian untuk meminimalisir Betul. adanya tindak kejahatan Iya. terhadap anak-anak itu sendiri. Seperti apa Pak kerjasama yang udah terjalin selama ini Pak? Ya di kesempatan saya ucapkan terima kasih dulu buat kejaksaan nih, Iya. dulu JMS-nya. Yeay. Jaksa masuk sekolah. Ini tahun kedua apa ketiga lupa saya itu ya. Ketiga kayaknya kali aja. Iya, udah Semenjak- lama kita. Semenjak saya di 2022. Ya ini kan jadi terobosan baru mungkinnya bagi kami melihat tingginya tren tadi 3 dosa besar pendidikan, Pak. Betul. Pelecehan seksual, bullying sama intoleransi itu. Maka kami merasa butuh mengedukasi siswa. Tidak hanya siswa sebetulnya, guru juga mungkin kan butuh juga edukasi kan. Dia juga Iya. kayaknya belum paham juga masalah hukum gitu. Terutama siswa yang kan kalau lihat tawuran tuh di media itu kan Banyak banget ya, Pak. bukan lagi termasuk kategori kenakalan remaja, udah Iya. udah jadi kejahatan ya, bawa Bawa alat sajam tajam, biasanya, senjata iya. tajam.
Nah, mereka kan belum tahu kali ya, belum tahu apa itu hukum gitu, apa itu yang dianggap pelanggaran hukum, apa konsekuensinya ketika melanggar hukum. Nah, itu tujuan kami kerjasama dengan kejaksaan, namanya Kejaksaan Negeri Jakarta Tengah Selatan untuk keliling ke sekolah tuh, mengedukasi siswa-siswi. Ternyata banyak hal yang ditemukan di lapangan tuh, Mbak. Banyak hal yang ditemukan apa? Selain biar mereka paham hukum, juga ternyata beberapa hal, ada kasus, ada kejadian yang bikin kami kaget tuh ya. Ketika Yang mana, JMS Pak? itu gitu. JMS terbuka, anak terpancing barangkali ya dengan dengan Jadi bersuara ya Pak. jadi Maksudnya. bersuara, dia berani bersuara. berani speak up itu. Jadi selama ini dia mungkin menyimpan beban, dan dia tidak tahu harus mengadu ke siapa, terus juga mungkin ada ketakutan, mungkin pas kejadian diancam mungkin barangkali. Nah, dengan JMS yang terpancing tuh, anak-anak terpancing mengakui curhat atau menyampaikan keluhannya bahwa dia pernah dilecehkan sekian tahun yang lalu, kan secara tidak langsung juga mengganggu psikologis dia gitu ya. Betul. Dia jadi lebih tertutup pastinya. Menyimpan beban selama itu, dan bebannya bukan beban yang kecil. Maka dengan SJMS mereka terpancing untuk berani menyampaikan permasalahannya, dan kan itu bisa masuk dengan terapi kayak gitu Mas, supaya mentalnya pulih kembali. Ya itu jadi hal lain yang di luar dugaan kami gitu ya. Dugaan kami kan tujuannya mengedukasi itu untuk pencegahan gitu, supaya anak-anak tidak terlibat masalah hukum, tidak melanggar hukum, dan untuk itu kan harus kasih tahu konsekuensinya ketika mereka melanggar hukum itu. Itu tujuan awalnya, teman di belakangan ada hal lain yang secara tidak langsung menyelesaikan masalah mungkin selama ini kita juga nggak tahu kan, kalau dia nggak ngomong nggak tahu. Nah, ini jadi luar biasa, maka kami lanjutkan terus sampai saya kira kan makin kesini makin dia macam-macam lah penyebabnya, media sosial yang luar biasa, daya rusaknya bukan, mohon maaf begitu ya. Kalau kitanya nggak bijak mengakses kan, menggunakannya kan, daya rusaknya luar biasa itu. Kan informasinya yang buruk, yang baik kan, yang buruk mudah didapat, tapi yang buruk juga boleh didapat. Kita harus bijak-bijak mana yang kita akses. Maka ketika anak-anak salah mengakses, ya daya rusaknya luar biasa. Maka perlu diprotek dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang mengedukasi mereka gitu, jangan sampai mereka mengakses yang negatif, mereka meniru konten-konten yang negatif yang berpotensi melanggar hukum misalnya. Maka yang diedukasi oleh teman-teman dari kejaksaan, ya mereka punya kesadaran barangkali gitu untuk tidak mengikuti apa yang mereka tonton. Dan ya saya kira dari awal sejak dini butuh edukasi tadi, Mbak. Dan ya dengan 3 dosa besar tadi kan mudah-mudahan bisa dikurangi, diminimalisir perlahan-lahan gitu. Termasuk bully kan hari ini juga ya hampir tiap minggu ada aja kasus itu. Selalu ada Pak. Ya selalu ada. Ya itu tadi mendapatkan, kalau saya sebelum JMS itu, kalau hari ini ada berita tayangan tawuran, itu saya bisa pastikan berikutnya ada lagi berita yang sama. Jadi mungkin mereka tuh juga jadi ke-trigger ya, ketika ada berita mereka melakukan hal yang sama jadinya. Biar jadi viral juga. Maka ya ini kami merasa penting tadi untuk mengedukasi anak-anak, termasuk juga guru yang tadi, karena permasalahan tadi yang tadi kami tadi di awal kami sampaikan. Maka guru juga saya menganggap butuh edukasi hukum, karena ya itu tadi kondisinya nggak kayak zaman dulu gitu. Nggak kayak zaman dulu. Tingkat kejahatannya juga sekarang kayaknya lebih kompleks ya Pak ya. Betul. Maka kita harus berupaya sedini mungkin anak-anak dikasih pemahaman kaitan dengan hukum, supaya mereka tidak salah langkah barangkali, berakibat melanggar hukum dan karena pengaruh sendiri kan itu fatal kalau dia sudah melakukan kejahatan sejak dia kecil, ke depannya takutnya timbul stigma dari masyarakat, kemudian yang lain juga ya. Jadi pelajaran juga untuk lingkungan terdekat dari anak-anak ya Pak ya, untuk membantu untuk memilah bagaimana itu tadi yang baik untuk anak kira-kira yang mana. Jadi terhindar dari yang yang seperti itu ya Pak ya. Lingkungan keluarga, pertemanannya, gengnya lah kalau kita sebut di sekolah itu ya kan. Tapi ya karena sekali lagi yang kayak Bapak bilang, peran kita semua ini sangat signifikan ya Mbak. Dari Bapak sendiri, Kepala Dinas Pendidikan, terus juga para dewan guru, aparat penegak hukum, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Ya kami kan terbatas Pak,
ini terlalu besar masalahnya kalau hanya kami tidak mampu itu kalau Betul, harus sendirian. Maka iya. melibatkan termasuk juga orang tua juga kan harus seiring sejalan ya antara pendidikan di sekolah sama Dan juga di di rumah. rumah. Karena porsinya kan kalau di sekolah itu berapa 8 jam sehari, mungkin jam 7 masuk, jam 12 ya 6 jam Iya, kan sekolah. terbatas Iya, lah. iya. Selebihnya kan di keluarga, Di di rumah. masyarakat. Contoh kayak gini, kejadian-kejadian tawuran kan selalu kan di jam-jam orang lelah ya. Iya, Iya. betul Pak. Jam 2 malam. Atau subuh. Yang harusnya jam sudah 4 tidur, subuh gitu kan. tiba-tiba Jadi kan keluar ke jalan. dalam Iya. posisi waktu tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anak-anak Betul. gitu. Ini yang terjadi. Tapi ketika terjadi tawuran kan tidak ditanya anak siapa tinggalnya di mana, Iya. sekolahnya di Sekolah mana mana, gitu, iya. gitu kan. Kan bukan kasihan apa? Ya menjadi tanggung jawab tambahan bagi Betul. teman-teman guru. Sedangkan kalau guru, sebagian teman-teman kami di sekolah itu, kalau jam pulang sekolah kadang-kadang kalau lagi maraknya tawuran mereka menyisir tuh supaya sampai radius 2 kilo, Pak. Iya. Dipastikan tidak anak-anak yang ngumpul Betul. pas pulang sekolah itu. Sebenarnya begitu di jam-jam tadi, jam-jam di luar tanggung jawab sekolah tuh. Jam 2 malam, jam 4 subuh gitu itu terjadi. Ya tidak lepas. Ketika ditanya ya bukan tanya anak siapa tinggalnya di mana, sekolahnya di mana gitu. Ini adalah kerjasama yang baik. Ya dan makanya kejaksaan juga ya, Pak, melibatkan ya. banyak pihak, banyak pihak yang karena tidak bisa Dilakukan sendiri lah sendiri. sama dinas pendidikan. Betul. Makanya kayak kemarin gini Mbak, kayak kemarin kasus penculikan sama itu ya. Ya. Iya. Penculikan kan kejadiannya ketika anak pulang dari sekolah ke rumah. Rumah, iya. Kejadiannya kan di jarak di antara itu lah, nggak dari sekolah dijemput. Kalau lihat kami perhatikan dari CCTV, Ya. terus pengakuan anak dia dijemput di perjalanan antara rumah dan sekolah. Ya anak-anak yang kelas 3, yang kelas Iya. rendah lah, kelas yang masih mungkin mudah dibohongi. Betul, mudah masih polos lah Masih ya. polos. Maka saya pastikan kan orang tua menyebut ya mendingan capek dikit lah gitu daripada beresiko pada Untuk semangat menghindari anak. hal-hal seperti Terus itu juga ya, kalau Pak, ya. misalnya kalau dia tidak sempat nyebut diwakili sama siapa ya laporan ke sekolah satpam Iya. minimal Atas nama siapa, iya gitu supaya kan, dipastikan yang yang menyebut menjemput. betul orang yang benar, Iya. tidak mengaku-ngaku. Kan yang kejadian mengaku anaknya orang tuanya sakit, anaknya tertipu gitu. Iya. Terus juga masyarakat juga harus peduli juga. Misalnya kalau ada kecurigaan, misalnya anak sekolah pulang terus didatangin sama minta sepeda motor gitu. Terus kan kelihatan lah kalau misalnya kasat mata kalau misalnya Mencurigakan gitu kan. dia jangan diam juga. Iya. Betul. Pastiin juga Pak, itu Ya, tidak ada betul. masalah gitu supaya kita semua punya tanggung jawab itu Ya, tanggung jawab di lingkungan, bersama ya, tidak hanya Pak, ya. sekolah, APH. Karena terbatas jaraknya ya masyarakat ya harus peduli juga kan. Betul. Hal semacam itu supaya ya saling kerjasama. kerjasama, Oh, saling membangun. jaga, saling mengamankan. Ya lebih curiga aja dengan kejadian ini. Masyarakat curiga, jangan apatis gitu. Betul. Terus. Karena anak-anak ini kan adalah pilar-pilar Betul, bangsa ya, betul. Pak ya, untuk Iya. kedepannya. Masa depan negara betul, juga masa depan ya. negara. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, berarti kerjasama dengan kejaksaan, JMS Iya. ini Bermanfaat banget bermanfaat buat banget ya, saya Pak ya. JMS. Sangat bermanfaat. Teman-teman di Dan- rumah yang belum yang belum disamperin mungkin sama teman-teman JMS boleh komen ya buat disamperin sekolahnya. Iya. Tapi bisa Sebut nama Bu. sekolah. Bisa bisa dirasakan. Dulu kan awal-awal JMS itu masih marak-marak tawuran, Pak. Iya. Marak tawuran. Ketika JMS masuk kan ada itu trennya tuh agak Oh, menurun berarti, Pak, ya? trennya Turun ya. trennya turun. Berarti kan itu ada Oke, sangat efeknya berpengaruh bisa ya. langsung dirasakan tuh. Dirasakan. Artinya kan ada pemahaman tadi dari siswa Iya. terkait tadi dengan hukum ya. Yes. Potensi ketika dia melanggar hukum dia berpotensi kena masalah hukum gitu. Dan ya ini saya yakin ini harus kan makin kesini makin kondisinya makin teknologi makin maju gitu. Iya. Eksesnya juga makin besar gitu. Maka ya kami tentu ini harus berkelanjutan barangkali Pak. Betul. Iya. Pasti Pak Itu berkelanjutan. tim JMS ngangguk-ngangguk senang Ngangguk-ngangguk Pak, seneng mereka Pak. ke sekolah lagi kita Tapi senang. tanggung jawab mereka juga besar. Oh ya pasti. Iya. ya, Tanggung jawab pasti, mereka ya. besar, perannya juga penting Iya. banget. Karena kalau kita bisa bilang sangat anak-anak itu kita nggak bisa salah, nggak bisa salah, harus tepat penanganannya Dan tepat. edukasinya edukasinya seperti tepat. itu juga dibutuhkan. Cara lah. penyampaiannya pun Iya. harus tepat. Betul, Kalau betul. terlalu berat muatannya Iya, susah iya, diterima. iya. Sesuai Jadi dengan harus dengan tersampaikan tapi sesuai dengan- ringan. Ringan, Iya, bisa iya, diterima. mudah dipahami Iya. dipahami lah. Sesuai dengan usianya lah itunya kok. Penyampaian materinya itu. Iya. Nah Pak, tadi kan kita sudah diskusi panjang lebar nih Pak. Jadi gimana Pak menurut Bapak pesan Bapak
misalnya kayak tadi kan Bapak bilang kalau di GMS ternyata ada nih yang banyak yang bersuara gitu betul. kan. Tapi sebelumnya malah diem-diem Iya, aja, iya. tidak berani untuk menyampaikan. Nah, Yes. gimana Pak saran dari Bapak biar anak-anak ini kalau misalnya mereka menyaksikan hal-hal yang tidak semestinya terjadi di Atau sekolah mengalami. atau mengalami untuk datang untuk berani speak up lah istilahnya Iya, iya, seperti itu. Gimana Pak kalau dari Bapak? Ya, ya itu tadi mungkin dengan ini kan mereka jadi dengan JMS mereka jadi paham tuh Mbak. Paham Oh, ketika misalnya dia punya punya permasalahan, misalnya dia dilanggar haknya misalnya gitu ya. Iya. Atau tadi dari 3 dosa besar tadi mungkin menimpa ke dia. Ya dia harus berani gitu. Berani. Ya itu kan yang kami harap dari kegiatan JMS tadi, memberikan pemahaman kepada siswa-siswi termasuk pada guru juga. Tidak hanya masalah hukum secara umum aja. Ketika dia supaya dia tidak melanggar hukum misalnya, dan kalau dia dilanggar hukumnya apa yang harus dia lakukan tadi kan. Yang kejadian-kejadian yang sebelumnya yang dia sekian tahun menahan beban misalnya, karena dia tidak tahu harus mengadu kemana, karena dulu mungkin pas kejadian dia diancam kalau anu gitu misalnya Mbak. Nah, dengan ini kan jadi terbuka Mbak. Iya. Harapan saya dengan kegiatan-kegiatan jaksa masuk sekolah, anak-anak punya pemahaman hukum, dia tidak melakukan hal yang melanggar hukum gitu. Dan termasuk dia paham ketika dia dilanggar juga dia paham harus Dia ngapain. tahu mana yang Iya. benar dan Iya, salah gitu dia ya harus Pak, dan ngapain, apa yang mana. harus dilakukan. Betul. Seperti yang kita tahu kan Pak ya, guru tuh adalah pahlawan Tanpa tanda Tanda jasa. jasa. Tapi kalau menurut kami patut diberi jasa, betul, karena Iya. jasanya sangat besar Patut sekali. diapresiasi Ah. gitu Mbak ya jatuh. Iya, karena kan dia selama di sekolah dia yang paling bapak ibu guru yang paling sering Pengganti orang tua lah di yes, sekolah ketemu ya. secara langsung tatap muka, lihat lah kalau mungkin Betul. anak itu ada merasa sedih, ada Iya. merasa marah, mungkin ada anak-anak yang suka berantem lah sama teman di Iya. kelasnya, itu kan kelihatan sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Ya ini gitu saya kan ya. ini jadi ini juga gitu. Kami itu punya program punya bukan harapan, keinginan atau apalah, kita kan di sekolah itu ada guru BK tuh, bimbingan konseling. Oh, ya. iya, benar. Gitu. Jadi kami menyarankan kepada teman-teman guru BK itu jangan pasif. Iya. Jangan pasif. Cuman kan gini, kalau orang tuh kalau mau curhat itu kan butuh yang sefrekuensi itu Mbak, ya. iya. Orang pasti milih-milih mana nih yang Cocok. cocok mungkin satu frekuensi bisa terbuka. Iya. Nggak semua orang bisa begitu. Maka guru BK harus memastikan dia bisa masuk ke semua orang. Terus juga harus ke mahasiswa khususnya. Terus juga jangan pasif, misalnya kalau anak tiba-tiba berubah sikap, misalnya dari biasa periang tiba-tiba jadi pendiam, harus curiga juga tuh. Betul. Maka harus pendekatan, jangan sampai tadi dia udah sekian tahun menahan karena dia bingung mau ngadu kemana. Iya. Ketika JMS masuk terpancing akhirnya, maka guru BK harus jeli juga Yes. melihat ada perubahan sikap dari siswa, ya harus dicurigai lah, dicurigai dan ngambil tindakan ya dengan Langsung cara ngambil ditanya, tindakan ya, ya Pak, ya. ditanya jangan sampai ya jadi mengganggu psikologis anak tadi untuk menahan beban dari beberapa tahun gitu Mbak, apalagi sampai tahunan. Kebayangkan pasti kalau dia nyimpen beban, dia nggak Lama fokus gitu lah. kan, Dia nggak kan fokus belajar, dia nggak sekolah bisa untuk fokus. belajar Betul. gitu Iya, kan. Makanya guru BK harus lebih proaktif, lebih Iya. aktif, jangan pasif, harus Untuk mencari tahu peka ya. melihat Iya. lingkungan siswa-siswinya yang kalau ada perubahan kecil aja harus Yes. harus cepat jadi selesaikan, ditanya, Diselesaikan dengan dipanggil cepat gitu. gitu Cuman ya, pendekatannya Pak, ya. tadi kan apalagi kalau anak-anak SD kan Beda. masih- beda. Pendekatannya beda, kayak nggak mungkin langsung kamu Iya, kenapa gitu iya, kan. kan pendekatannya Malah nggak mau harus cerita, jadi- kayak marah Iya. gitu kan gurunya, nggak mungkin. Cuman kalau gitu dulu kan jadi masih ada ini Mbak, masih ada image, ada stigma jadi kalau anak-anak di BK itu anak bermasalah. Kalau dulu Iya, jadi kita- iya benar. pasti yang berurusan dengan BK itu, kalau dulu BP zaman saya BP namanya itu pasti anak bermasalah yang bolos biasa, yang berantem Iya. biasa. Kalau sekarang trennya berbeda kan ya, bukan Iya, begitu. benar. Jadi itu harus merubah stigma itu, maka peran guru BK harus betul-betul lebih luas dan lebih peka melihat kondisi siswa-siswinya. Jangan harus bisa dibedain dimana kalau tiba-tiba dia tadi jadi periang, jadi pendiam gitu, Iya. pasti ada masalah gitu. Pendekatannya khusus ya Iya, Pak ya. iya, harus kayak psikolog aja kali. Oh, ya, Iya, iya. BK kan mirip guru, ya mirip psikolog dia, tapi Berarti di bisa sekolah jadi teman gitu. bercerita Iya, teman sekarang kalau bercerita. misalnya anak-anak di sekolah ada masalah Ada gitu masalah. ya. Cuman tadi kan anak-anak harus tadi kalau dia nggak sefrekuensi itu kan nggak bisa nggak mau nggak biasanya. terbuka. Sungkan Pasti ya Pak milih-milih. malah ya Sungkan. dia. Milih-milih, maka harus memposisikan ada di semua karakter anak gitu. Iya, ya. iya, betul, betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ada 3 dosa besar ya Iya. Pak ya. Tadi Bullying, sama ya. Bullying, intoleransi, pelecehan seksual. sama pelecehan seksual. Nah, buat Mm-mm. mungkin teman-teman yang
menyaksikan Iya. operan kita. Jadi 3 hal ini maupun hal-hal lainnya yang menyalahi aturan, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan itu adalah sesuatu yang salah, mohon untuk tidak dilakukan untuk teman-teman. diwaspadai. Dan juga apabila ada, agar dapat segera melaporkan. Tadi kalau kata Bapak bisa cerita tuh Iya, ke guru BK, BK. atau Atau guru mungkin lain kayak yang Iya, dia apa Iya. TPPK tadi ya Pak ya, Iya, kalau iya. misalnya memang ada. Kalau ya TPPK juga sama harus memposisikan dengan ke guru BK. Ya, semua jadi satu jadi- kesatuan, Ya, satu jadi- kesatuan. memposisikan jadi guru BK lah, jadi bisa melihat Iya, iya. anak yang bermasalah. Kan kelihatan lah kalau misalnya tadi ada perubahan Iya, sikap iya. misalnya, ya semua harus memposisikan jadi guru BK lah. Iya. Supaya ya lebih cepat apa ya, lebih cepat lebih baik mungkin untuk menyelesaikan. Jangan sampai anak menyimpan beban lama gitu kan, akan mengganggu proses belajar mengajar mereka di sekolah. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman atau adik-adik mungkin ada yang mengalami ya. Kalian tidak sendirian kok nih seperti kata Pak Deden. Boleh bercerita. Betul, feel free. Semua akan diterima ceritanya, di cross check lagi kebenarannya Ya. gitu kan. Mungkin ada yang jadi korban atau ada yang melihat Betul. tidak mengalami bisa cerita. Iya, intinya jangan takut untuk Jangan speak up takut kalau untuk misalnya speak ada up. keanehan tertentu yang terjadi seperti itu ya. Jangan pernah percaya dengan namanya ancaman. Itu hanya ancaman. Sekali lagi ancaman itu adalah ancaman. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan orang karena itu hal yang salah. Kalau orang dewasa dia tahu itu adalah hal yang salah, ya akibatnya fatal gitu kan, melanggar hukum. Nah, oke. Kita udah dengar banyak ilmu ya dari Pak Deden. Pak Ya, Deden. lupa satu lagi Pak. Oh, apa Gimana, tuh, Pak? Ya selain dengan JMS kami juga kerjasama dengan kepolisian Mbak ya. Oke. iya. Kepolisian kemarin kamu baru deklarasi anti tawuran. Oh, anti Kami tawuran. ngambil tagline-nya cetar Mas. Cetar. Cetar ya, cegah tawuran antar pelajar di Tangsel. Ya. Cegah tawuran antar pelajar di Tangsel. Nah, Ini kan diinisiasi sama Polres Tangsel dan ternyata jadi apa? Jadi percontohan mungkin di Polda Metro juga ya. Mbak. Kemarin dihadiri sama Pak Tangerang Kapolda. Selatan emang keren sih. Bapak Kapolda, terus juga mungkin jadi di Polda Banten mudah-mudahan ini juga jadi apa? Jadi motivasi buat Motivasi, pelajar. ya, gitu. betul. Iya, iya. Semua jadi duta anti tawuran. tawuran. bagus. Oke, itu dengan kerjasama dengan kepolisian Iya, semua ya, Pak, semua kepolisian sampai TNI. Maka dari situ kami melahirkan ini ya Pak. Jadi tidak hanya selesai di deklarasi, tapi ada kegiatan yang lebih real lagi. Ada 5 pilar masuk sekolah. Jadi di sana ada Babinsa, Babin Kaptimas, ya ada dari akademisi, ada tokoh juga, ada kewilayahan, ada camat lurah juga. Mengajar di sekolah, memberikan ya tadi lebih ke masalah edukasi, masalah akhlak perilaku kayak gitu. Oke, Gitu. sangat bagus sekali Nah, ya. itu jadi mudah-mudahan dengan diperkuat JMS dan tadi dengan 5 pilar masuk sekolah lebih sekolah lebih lebih bisa terhindar dari dari 3 dosa besar pendidikan tadi. Kalau kita lihat nih berarti keseriusan, keseriusan para Aparat aparat penegak penegak hukum dan juga instansi lain ya, lah ya, betul. bersinergi untuk menghalau hal ini terjadi gitu kan. Betul. Sangat keren sekali. Iya. Iya, mudah-mudahan lebih Amin ke depannya. lebih anak-anak lebih fokus belajar gitu, lebih kualitas pendidikan lebih naik karena sekolah ya fokus aja belajar mengajar gitu. Iya, Nggak betul. diganggu oleh yang tadi Iya, betul. Dinikmati Tawuran, masa sekolahnya gitu kan. Iya. tawuran dan sesuatu kayak gitu. Iya. Gak kerasa ya kita Udah bukan nggak kerasa sih sebenarnya kerasa aja tapi kayaknya seru kita gitu, seru kayaknya kita kan. disuruh closing nih. Oh enggak. Oke. Terima Mungkin kasih yang banyak ngedit Bapak. capek kali kalau udah kebanyakan. Katanya tadi kalau kebanyakan agak lama ngeditnya ya. Oh enggak dong. Kita tetap standby, Pak. Kita terima kasih banyak Sama-sama, sekali nih Mbak. Pak Sama-sama atas juga, kedatangan Deni. Pak Deden Deni. Deni selaku Kepala Dinas Pendidikan Iya. Kota Tangerang Selatan. Narasumber kami hari ini di podcast yang ke-9. Iya, senang juga Keren diundang ke banget. sini. Terima Iya. kasih. Kita Banyak hal-hal. intinya kita berkomitmen untuk menghadirkan hal-hal baru di Betul. podcast kita nih. Jadi hari ini dengan Pak Deden Deni, tapi episode selanjutnya siapa kira-kira? Oke, itu itu dia yang harus PR teman-teman ditunggu. kita ya, harus kita tunggu-tunggu. Iya. Jadi kita juga punya akun. Oh iya, kita sudah mau follow. Ya, cool, terima kasih Bapak. Pak Deden aja udah follow, yang lain udah follow belum? Iya, teman-teman di rumah harus follow. Jadi jangan lupa follow IG kita. Oke.
TikTok kita, YouTube kita semuanya namanya Kejari Tangsel. Jadi nggak Kejari susah Tangsel. ya, Nggak nggak susah sebenarnya. Sama namanya. Iya. Gitu kan. Jangan lupa likes, comment, subscribe. Oke. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama, senang juga diundang ke sini, Mbak. Yes, Iya. hal ini sangat bermanfaat bagi kita. Semoga Bapak sukses dan Amin, sehat amin. selalu. Mbak juga sukses juga. Amin. Terima kasih. Bye. Obrolan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. For you. Yeah.